mawakif pihak wahal ya'muru anis sirati saliman am yaqa'u fil hawiyah wa yastamiru dikluhu hadhil asya'i fi qalbihi fayud hizuhu an qararihi faqala yamu hadhihi nairani wa nawhatu hadhil masro'ibi yusamma tadkiran wa ilamul haq wa itla'uhum ala hadhil asya'i watan bihuhum ala taksirihim wa tafritihim wa tabsirihim bi uyubi anfusihim tatamassa hararatu hadhihi nairani ahlal majlisi wa tujzi'ahum tilkal maso'iba liyatadarakul umurul madiyal biqadri tawq wayat tahasuru alal ayamil wayan hasiru wayat tahassaru wayat tahasaru ala ayamil khaliyati fi ghairi ta'atillahi ta'ala wa hadhil jumlatu ala hadha tariqi yusamma wa'dhan kama law ra'aitu anna sayyida kama ra'aita anna sayla qad hajama ala dari ahadin wa kana huwa wa ahluhu biha fatakulu al hadara biru minas sayli wa hal yastahi qalbuka bi hadhil halati ahtuh bira sahibadari mubaraka bi takallubil ibarati wa nukati wal isyarati fala tastahil batata fakadzalika halul wa'idi payam bagi ayat tajannabah. Naam. Ini mau jelas Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menjelaskan kepada kita tentang kita ini kalau nasehatin orang jangan banyak bertele-tele, intinya kayak gitu. Apalagi sampai nasehatin orang itu pakai bahasa-bahasa yang orang itu nggak paham, intelektual, misalnya bahasa terasi gitu kan. Ini orang yang di mukhotobnya itu orang-orang awam misalnya, itu bahasa tinggi banget. Ada orang kayak gitu ada. Kata Ghazali itu orang magrur, katanya orang tertipu, orang-orang kayak gitu tuh. Kelihatannya bagus padahal jelek. Syuh. Karena kenapa? Karena inti dari mau'idhah itu kemarin kan kita bahas sedikit ya. Inti dari mau'idhah itu bagaimana caranya supaya membuat orang bisa kembali dari jalan kesesatan menuju jalan kebaikan. Dan diantaranya dari tadi di mana, Pak? Faguliyanu hadhihi niron itu. Pemukifiha. Oh, ketemu nih tadi. Lah intinya lah. Wa yastamiru dari situ ya. Wa yastamiru dzikru hadhil asya fi qalbihi fayuz'ijuhu an qararihi. Nah ini tadi yang supaya orang itu ingat pada kematian, bagaimana ingat sakaratul maut itu, yastamir, itu akan terus-terusan dzikru hadhil asya, mengingat ini semua fi qalbihi, dalam hatinya. Wa yuz'ijuhu an qararihi, maka akan mengguncangkan hatinya. Yuz'iju itu akan membuat dia gelisah. Ya Allah, tadi Anda dengar ceramah atau dengar mau'idhah atau dengar pengajian, ini ngena banget ke hati. Ngena banget ke hati itu hakan. Faguliyanu hadhihi niran wa tawajjah hadhil masaib yusamma tadhkiran. Nah ini pergolakan api panas ini ya, maksudnya api panas itu nasihat yang bisa memanaskan hati kita. Kadang-kadang kan nasihat itu kayak gitu, sakit misalnya, Allah ini kayaknya ke ana mulu nih kayak gitu. Ada kan nasihat itu yang kayak ke kita aja tiap hari, setiap kita ikut majelis kok kayaknya ke kita mulu nih nasihatnya. Nah, wa tawajjuh hadhil masaib yusamma tadhkiran. Nah ini dinamakan tadhkir, kata beliau. Ini yusamma tadhkiran, ini dinamakan pengingat.
wa ilamuhum al-khalqa wa tilahum ala hadhil asya wa tanbihum ala taqsidihim wa tafritihim wa tabsirihim bi uyubi anfusihim iltimasa hararati hadhihi naran ahlul majlis. Naam. Dan diantaranya i'lamuhum, memberitahu kepada mereka al-khalqa kepada makhluk, wa tilahum ala hadhil asya, dan memberikan pengarahan atas ini semua, wa tambihum, dan mengingatkan mereka ala taksirihim, atas keteledoran mereka, wa tafritihim, dan kelalaian mereka, wa tabsirihim bi uyubi anfusihim, dan juga supaya bisa memperlihatkan kepada mereka dengan uyub, dengan aib-aibnya diri sendiri. Iltamasa hararatu hadhihi niran ahlal majlis. Nah, mauidhah ini bisa, iltamas itu apa? Bisa menyentuh, ya, panasnya api yang diibaratkan, atau mauidhah yang diibaratkan api ini, ahlal majlis kepada ahlil majlis. Wa tujzi'uhum tilkal masaib liyatadarakul umral madi biqadri taqah. Dan ini bisa mengagetkan kepada mereka musibah ini. Untuk apa? Liyatadaraku, supaya mereka bisa menambal al-umral madi, umur yang udah lampau, biqadri taqati, dengan kekuatan mereka, dengan kadar kekuatan mereka. Maksudnya gimana? Ketika seseorang itu, ya, datang ke majelis itu kan kadang-kadang gini. Ada orang tuh yang datang majelis, pulang dari majelis, kalau bahasa kita kan supaya resep doang, rame doang. Tapi ada juga orang yang datang ke majelis itu, mereka pulang dari majelis itu, mereka merasa, oh, kok anak ini banyak banget kekurangannya, anak ini banyak banget kesalahannya, anak ini banyak banget keteledorannya. Pulang dari majelis, dia bisa menambal kesalahan-kesalahan dia yang udahlah lalu. Kata itu gunanya ma'idhah kan. Wa yatahassaru, dan dia akan merasa sedih, akan merasa rugi apa? Alal ayyamil khaliyah, atas hari-hari yang kosong, fi ghairi taatillah, tanpa ada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhil jumlah ala hadzal tariq yusamma wa'dhan. Nah, ini yang tadi disebutkan, supaya mengingatkan orang atas aibnya, supaya orang bisa tahu atas kekurangannya, supaya orang itu merasakan bahwa dia itu serba tidak bisa, serba bodoh, serba ini, pokoknya serba kekurangan. Nah, ini hadhil jumlah, ini semua yang disebutkan oleh tadi oleh Imam Ghazali tadi, ala hadzal tariq, atas perjalanan ini yang sudah disebutkan, yusamma wa'dhan. Nah, itu dinamakan mau'idhah. Jadi mau'idhah itu yang bisa mengajarkan seseorang dari kelalaian, intinya bisa mengajarkan seseorang dari kelalaian menuju semangat dalam ibadah. Yang mengajarkan orang yang tadinya dia tidak tahu dengan aibnya, akhirnya dengan mau'idhah tadi bisa tahu aibnya. Yang tadinya orang berbuat dosa bisa kembali bertobat kepada Allah. Itu dinamakan mau'idhah. Itu yang disebutkan mau'idhah hasanah itu kayak gitu. Kama lau ra'aita, seperti perumpamaannya kata Imam Ghazali seperti ini. Kama lau ra'aita, seperti kalau engkau melihat, annasaila, sesungguhnya ada banjir, qad hajama ala dari ahadin, yang menimpa atau apa gitu, yang menyerobot, hajam itu, ala dari ahadin, atas rumahnya salah satu orang, wa kana huwa wa ahluhu fiha, dan orang itu, orang yang punya rumah tadi ada di dalamnya dan juga keluarganya. Wa kana huwa, orangnya, wa ahluhu, dan keluarganya, fiha, di dalam rumah. Fataqulu, maka engkau akan berkata, al-hadar, hati-hati kan gitu, al-hadar. Firru minasail, lari dari banjir. Lari dari banjir. Kita misalnya kayak gini, kata Imam Ghazali, kita ini nasihatin orang, makanya juga usah banyak bahasa-bahasa yang enggak dimengerti. Bagaikan kita melihat ada orang lagi di rumah, terus datang banjir, apakah kita akan ngomong dulu, hei, biasanya bahasa-bahasa gitu loh, hati-hati. Nggak mungkin kan gitu loh, apalagi merangkai omongan, pasti langsung, oh hati-hati itu ada banjir, padahal pasti begitu. Pasti kita ngomong itu seperlunya, kata Imam Ghazali kayak gitu.
Wa hal yashtahi qalbuka bi hadhil ala an tukhbira sahibad dari khabaruka bi takallufil ibarat wal nukat wal isyarah. Wa hal yashtahi, apakah engkau menginginkan? Hal yashtahi qalbuka, apakah hatimu menginginkan bi hadhil halah, dalam keadaan seperti itu, an tukhbira sahibad dar, engkau memberitahu kepada orang yang punya rumah, khabaruka, dengan pemberitahuanmu, bi takallufil ibarat, dengan ibarat-ibarat yang susah, wan nukat, atau dengan rahasia-rahasia, wal isyarat, atau dengan isyarat-isyarat. Fala tashtahil batta, gak mungkin katanya, gak mungkin mau seperti itu, al-batta itu sama sekali ya. Fala tashtahil, gak mungkin mau al-batta sama sekali. Fakadzalika halul wa'id, begitu juga keadaan orang yang memberi nasihat. Fayam bagi ayatajannabaha, hendaklah dia menjauhi bahasa-bahasa yang susah, yang sulit dimengerti. Intinya kayak gitu. Jadi intinya di sini gimana? Ketika kita mau itu hasanah, ketika kita memberikan memberikan ujangan kepada orang, maka kalimin nas biqadri ukulihim. Intinya kayak gitu. Kalau akalnya misalnya ini orangnya misalnya sekolahnya ya biasa aja, atau tingkat bahasanya ya biasa aja. Yuk kita bahasa juga biasa aja. Oh, usah pakai sajak-sajak yang takallub gitu istilahnya. Ya, biasa aja, intinya kayak gitulah. Wal khassatu tsaniyah wallahu a'lam.